Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan. Biarkan Engkau ajar kami, bentuk kami Tuhan. Bicaralah Tuhan, pakai di bibir hamba-Mu, sampaikan dalam menjadi isi hati-Mu, supaya kami diubahkan menjadi lebih serupa dengan Engkau, supaya kami diubahkan menjadi lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, amen. Oke, tema khotbah minggu ini, to enjoy life, menikmati hidup. Mari kita baca firman Tuhan di 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya balaslah dengan memohonkan berkat dari Allah. Sebab Allah memanggil kalian justru supaya kalian menerima berkat daripadanya. Nah, kita belajar di minggu lalu bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Jadi kita tidak balas jahatin orang-orang yang jahatin kita. Dan kita jangan ngomong kasar, respon gak sopan, marah atau bentak kepada orang yang mencaci maki kita. Selebihnya balaslah mereka yang jahatin kita dan caci maki kita dengan memohonkan berkat dari Allah. Jadi kita pakai mulut kita untuk memohonkan berkat bagi orang-orang yang jahatin kita. Kita doakan mereka yang mulutnya jahat sama kita, karena kita terlebih dahulu diberkati sama Tuhan. Mari jadi garam dan terang. Oke, di minggu ini kita mau lanjutkan ayatnya. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 9 tambah 10 ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya balaslah dengan memohonkan berkat dari Allah. Sebab Allah memanggil kalian justru supaya kalian menerima berkat daripadanya. Di dalam Alkitab tertulis begini, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Mari saya ajak bagi yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik, kita harus jaga mulut kita. Jangan ngomongin hal-hal yang jahat dan jangan suka berbohong. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, hal-hal yang jangan kita lakukan. Nah, kalau kita bisa hidup jaga mulut kita dengan baik, maka firman Tuhan berkata kita bisa menikmati hidup dan mengalami hari-hari yang baik. Pasti semua dari kita tuh mau ya menikmati hidup. Maka kita mesti belajar lebih hati-hati dengan hal-hal yang kita ucapkan. Jangan pernah kepikir hal yang jahat, karena kalau kita kepikir biasanya akan kita omongin. Makanya juga dibilang kita harus jaga hati kita, karena respon hati kita akan keluar salah satunya dari perkataan. Nah, menikmati hidup. Kata hidup dalam bahasa aslinya adalah zoe, yang artinya life, both physical present and of spiritual, particularly future existence. Jadi menikmati hidup dalam ayat ini berbicara mengenai kehidupan yang luas ya, kehidupan di masa sekarang dan kehidupan spiritual di masa yang akan datang. Jadi satu kondisi menikmati hidup di mana kehidupan yang dinikmati itu indah di bumi dan juga di sorga. Pasti kita semua mau ya mengalami hal ini. Nah, kita baca 1 Peter 3 verse 10. For the scriptures say, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Yes, to enjoy life and see many happy days. Jadi bukan hanya 1-2 kali hari-hari berbahagianya, tetapi menikmati kehidupan di bumi dan di sorga. Bahkan melihat hari-hari yang baik, yang indah, yang berbahagia lagi dan lagi. Maka ada beberapa hal yang harus kita jaga. Ada orang yang mungkin memiliki uang tetapi tidak bisa menikmati hidupnya karena mungkin stres dari tekanan tanggung jawabnya dan mungkin ada banyak deadline. Ada juga orang yang mungkin memiliki banyak harta benda tetapi tidak bisa menikmati hidup karena kesibukannya. Ada juga orang yang mungkin terkenal tetapi tidak bisa menikmati hidup karena sulit untuk bisa rileks, santai. Karena semua orang mengenali dia, jadinya semua orang minta foto, semua orang memperhatikan.
Jadinya kalau keluar rumah seperti harus memakai topeng. Seakan harus senyum walaupun lagi tidak perlu senyum. Nah, orang mungkin bisa memiliki harta, tahta, terkenal, pencapaian, tetapi kalau kita bicara hidup dalam bahasa asli Zoen, di mana merupakan hidup yang indah di bumi dan di sorga, maka kalau kita bicara sorga, hanya Tuhan yang mampu berikan akses ke sorga. Jadi harta, tahta, terkenal, pencapaian tidak bisa membawa kita kepada sorga. Jadi siapa yang mau menikmati hidup di bumi dan di sorga? Siapa yang mau menikmati indahnya hidup sementara di bumi dan menikmati hidup dalam kekekalan di sorga, maka saudara harus jaga mulutmu untuk tidak omong yang jahatin orang dan jangan suka bohong. Ya, 1 Peter 3 verse 10, for the scriptures say, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. See many happy days. Yang mungkin banyak dari kita pernah ya ngalamin hari-hari yang berbahagia, hari yang dimana ada kita tuh tertawa, bahagia, sukacita, hari yang indah dan memorable. Tapi kita mau hari-hari baik itu bukan hanya terjadi mungkin di hari ulang tahun kita, di hari liburan kita, mungkin atau di hari kita menang undian, atau di hari kelulusan kita, atau di hari pernikahan kita saja. Kita semua pasti mau mengalami hari-hari baik. See many happy days. Bukan cuma 1-2 kali, bukan cuma setahun 2 kali, tetapi kita mau alami hari yang membahagiakan itu lagi dan lagi. Nah, ada firman Tuhan yang berkata kita bisa menikmati hidup indah di bumi dan di sorga. Kita bisa menikmati indahnya hidup sementara di bumi dan menikmati hidup dalam kekekalan di sorga. Syaratnya kita harus jaga mulut. Jaga mulut kita untuk tidak omong sesuatu yang ngejahatin orang. Dan yang kedua, jaga mulut kita jangan suka bohong. Dan kita bahas yang pertama to enjoy life and see many happy days, yaitu jaga perkataanmu, jaga jempolmu ya. Karena zaman sekarang kita sering berbicara pakai jempol. Jadi jaga kata-kata kita, jaga lidah kita, jaga reply chat kita. Oh, saya biasanya nggak reply chat kok. Sadarlah saudara bahwa tidak mereply chat itu adalah wujud jawabanmu, wujud balasanmu. Jadi jawabanmu ya, saudara tidak mau menjawab. Balasanmu adalah tidak mau membalas. Mari jaga mulut kita dan jempol kita, karena hari-harimu ke depan bisa dinikmati atau sebaliknya bisa ditangisi. Semua itu bergantung dari investasi perkataan dari mulut dan jempolmu. Berapa banyak orang kehilangan kedekatan dengan saudaranya, keluarganya, temannya karena cara yang salah dalam berkata-kata lewat jempol atau lewat mulut kita. Jadi benar-benar hari-hari yang indah bisa kita nikmati ke depan kalau kita menabur satu kepastian mulut yang dijaga perkataannya. Karena orang-orang di sekeliling kita akan merasakan satu kenyamanan, kebahagiaan di mana kita benar-benar jadi garam dan terang. Makanya nggak heran ya orang-orang membalas dengan mengasihimu kembali karena saudara jadi garam di tengah chat yang mungkin hambar. Saudara jadi terang di tengah pembicaraan yang gelap arahnya. Makanya nggak heran tiba-tiba kita dipercayakan project demi project dari banyak orang, bahkan dari Tuhan. Dan nggak heran kalau setiap kali orang mau makan, mau liburan, ingatnya saudara, mau ajak saudara karena mereka ingat bahwa ketika orang ini tuh datang, dia tuh bawa suasana yang menyenangkan, mulutnya nyenengin, reply-nya nyenengin, pembawaannya bikin seneng, bawa sukacita. Harusnya ini kita nih, anak-anak Tuhan yang bilang mau jadi garam dan terang. 1 Peter 3 verse 10, for the scriptures say, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Speaking evil dalam bahasa aslinya yaitu kakou, yang artinya bad, evil, worthless, depraved, morally corrupt, wicked, or injurious, causing or likely to cause damage or harm. Jadi jaga mulut kita, jangan omong sesuatu yang worthless, yang sia-sia. Kalau nggak ada gunanya atau nggak membangun, hal yang tidak membangun, jangan diomongin. Jangan suka swearing.
omong kata-kata kasar, kotor, nggak jaga mulut, suka ngomong kata-kata mungkin ya maaf kayak sialah, sialan, anjing gitu ya, padahal manusia ya. Atau yang mengucapkan alat kelamin. Nah, jangan ngomong sesuatu yang tidak bermoral, tidak berpendidikan, kata-kata yang jahat, padahal kita bisa kok pilih kata-kata yang lebih tidak melukai orang lain ya. Jadi jangan mengucapkan kata-kata yang bisa menyebabkan luka atau kehancuran hubungan. Sadarlah bahwa kita tidak akan bisa menikmati hidup yang indah, bahkan di ayat ini tidak bisa menikmati hidup di sorga juga, kalau kita tuh suka ngomong yang melukai orang. Mari bertobat, mari kita bersama-sama bertobat saudara. Hidup yang indah itu bisa dicapai dimulai dari jaga mulut, jaga ucapan, jaga jempol saudara, jaga updatean saudara, jaga kata-kata yang diupdate dimanapun sosial media yang mungkin dipakai. 1 Peter 3 verse 10. For the scriptures say, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Yang kedua, kalau kita mau mengalami hidup indah yang bisa dinikmati di bumi dan di sorga adalah jangan suka bohong ya. Jadi mari jaga mulutmu dari kebiasaan suka ngeles ya. Kalau suka ngeles, suka ngarang, suka nggak mau ngaku salah, suka ngebohong. Nah, kalau benar kita kreatif ya, ayo saya ajak kita semua melayani Tuhan bersama di MIC Church. Kita bisa loh ciptain lagu worship bareng-bareng. Kita bisa bikin vlog atau podcast Kristen yang maksimal, bukannya saudara pakai kreativitas saudara tuh untuk ngarang ya. Jadi jangan seperti itu. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Pantesan ya kalau suka bohong itu dibilang tidak bisa menikmati hidup di bumi dan di sorga. Karena bukan hanya ayat di atas membahas hal itu, tetapi iblis adalah bapa segala pendusta. Jadi kalau setan jadi bapak kita, ya harusnya kita masuk neraka. Jadi mari saudara bertobat, jangan suka bohong. Nggak usah suka dilebih-lebihin, apa adanya aja. Jangan ngarang, terima kesalahan lalu perbaiki, itu jauh lebih baik. Nah, berapa banyak orang yang sering bohong karena kita mau diterima sama orang lain. Nah, saudara diterima sama manusia, tetapi saudara ditolak sama sorga. Telling lies dalam bahasa aslinya itu dolon, yang artinya deceit, the action of or practice of deceiving someone, guile, sly or cunning intelligence, treachery, betrayal or trust. Jadi secara luas janganlah kita nipu orang atau licik dalam berkata-kata, seperti bersilat lidah satu pemikiran dan memancing satu percakapan sedemikian rupa untuk menjebak atau menipu. Dan haruslah kita jadi pribadi yang setia, karena kalau kita nggak setia berarti kita bohongin pasangan kita. Nah, mari saya ajak kita semua ambil keputusan untuk bertobat. Dan sebelum kita terima perjamuan kudus, izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap kami yang hadir terutama di ibadah kali ini. Tuhan, kami percaya Tuhan kami dimampukan untuk tidak berbohong, tidak mengucapkan kata-kata yang jahat, atau mungkin memakai jempol kami untuk melakukan hal-hal yang melukai orang lain. Biarkan kami dimampukan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena kami tahu kami mau hidup mengalami berkat Tuhan, to enjoy life and see many happy days. Biarkan Kau berkati setiap kami Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Oke, sebelum kita sudahi ibadah, persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Oke, mari kita siapkan diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun Tuhan atas setiap dosa kami dan pelanggaran kami Tuhan. Dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mengampuni. Ampuni, mari kita minta ampuni dirimu atas setiap kegagalanmu, kesalahanmu. Mari lepaskan juga pengampunan saudara. Ucapkan dengan mulut saudara masing-masing. Lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, atas menantumu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu atau saudaramu. Ampuni mereka karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus name we pray. Amen. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur. Angkat tinggi di tangan kanan kita sebagai penghormatan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur, saudara. Thank you, Jesus. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Dekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar,
Tuhan Yesus memberkati dan see you next week.